Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 19 Garut. Kelas 12 MIPA 1 sampai 2 MIPA sampai 12 MIPA 8 serta kelas 12 IPS yang memilih lintas minat kimia. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran kimia. Pada kali ini Bapak akan membahas tentang sel elektrokimia yang merupakan materi kelanjutan dari reaksi redoks kemarin. Baik, sebelum kita mengetahui lebih jauh lagi tentang sel elektrokimia, maka yang pertama akan Bapak kemukakan di sini apa yang dimaksud dengan sel elektrokimia. Sel elektrokimia ini merupakan bagian dari ilmu kimia yang mempelajari tentang hubungan antara energi kimia, dalam hal ini reaksi kimia, dengan energi listrik. Ya. Nah, karena di sini ada hubungan timbal balik energi kimia dengan energi listrik, maka sel elektrokimia itu ada dua jenis. Yang pertama adalah sel volta, yang kedua adalah sel elektrolisis. Kedua sel ini satu sama lain cara kerja dan prinsipnya itu sangat berlawanan. Misalkan sel volta itu prinsip kerjanya itu mengubah energi kimia atau reaksi kimia menjadi energi listrik. Tapi di dalam sel elektrolisis itu kebalikannya, yaitu mengubah energi listrik menjadi energi kimia atau menjadi reaksi kimia ini. Ya. Yang kedua, di dalam sel volta, reaksi kimia yang berlangsung itu adalah reaksi redoks yang berlangsung secara spontan. Di dalam sel elektrolisis, itu kebalikannya. Reaksi redoksnya berlangsung tidak spontan. Baik, oleh karena itu, sebelum Bapak menjelaskan tentang sel volta, maka kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan reaksi redoks yang berlangsung secara spontan. Jelas ya? Baik, kita mulai saja dengan reaksi redoks spontan. Reaksi redoks spontan, pada beberapa hari yang lalu, Bapak melakukan demonstrasi. Mungkin videonya di antara kalian sudah ada yang melihatnya, karena sudah Bapak unggah di YouTube ya. Nah, pada demonstrasi itu, Bapak melakukan percobaan mencelupkan logam Zn yang berwarna putih, perak seperti ini, ke dalam larutan CuSO4. Kemudian dibiarkan beberapa saat, dan setelah dibiarkan beberapa saat, kita bisa menyaksikan atau bisa mengamati di permukaan logam seng ini terdapat endapan berwarna hitam. Ya. Nah, reaksi antara logam seng dengan larutan CuSO4 ini berlangsung secara spontan. Artinya, kita tidak perlu menambahkan energi dari luar, itu reaksi itu sudah berlangsung. Jadi, dengan demikian kita bisa mengungkapkan yang dimaksud dengan reaksi redoks spontan itu adalah reaksi redoks yang berlangsung tanpa tambahan energi dari luar. Jadi secara serta-merta gitu ya, jadi secara tiba-tiba langsung aja terjadi reaksi. Itu yang dimaksud dengan reaksi spontan. Berbeda kalau yang tidak spontan. Kalau tidak spontan ya kita harus memberikan sejumlah energi agar reaksi tersebut bisa berlangsung. Ya. Nah, ini contohnya itu reaksi spontan itu ya tadi, yaitu logam Zn yang yang dicelupkan ke dalam larutan CuSO4. Jelas ya di sini ya. Jadi ya berjalan spontan itu ya secara serta-merta gitu ya. Jadi tidak diberi apa-apa, dia langsung berjalan seperti itu. Saya paham ya? Nih, reaksi redoks spontan ini merupakan dasar-dasar bagi kita untuk memahami cara kerja sel volta, ya gitu. Baik, kita lanjut saja. Nah, apa yang terjadi pada saat logam Zn itu dimasukkan ke dalam larutan CuSO4, sebetulnya di dalam logam Zn itu terjadi apa gitu kan ya. Oleh karena itu, maka kita harus melihat dari
submikroskopiknya. Atau kalau Bapak gambarkan seperti ini. Ya. Ini adalah reaksi yang terjadi yang bisa kita amati secara kasat mata kalau logam Zn dimasukkan ke dalam larutan CuSO4. Nah, kalau bagian ini diperbesar, apa yang terjadi? Ini yang terjadi reaksinya itu. Ya. Di sini, ini adalah larutan CuSO4. Di dalam larutan CuSO4, tentu saja nanti akan mengandung ion Cu2+ dan SO4 2-. Ya. Nah, di sini ion Cu2+ itu mampu mengoksidasi logam Zn, permukaan logam Zn ini. Sehingga Zn ini nanti melepaskan elektron ke dalam larutan yang nanti akan diikat oleh ion Cu yang berasal dari larutan CuSO4. Cu2+ nanti menangkap elektron, terbentuklah endapan Cu. Nanti di sini ya. Kalau di sini teramatinya warna hitam. Tapi kalau lama-kelamaan dibiarkan, warna hitam ini akan berubah menjadi warnanya coklat. Warna coklat dari logam tembaga. Ini bukti kemarin ya. Jadi waktu demonstrasi itu Bapak tunjukkan di sini logam Cu itu kalau logam Zn ini kalau dibiarkan beberapa saat ini dari warna hitam nanti akan berubah menjadi coklat. Ya. Jadi lama-kelamaan nih logam Zn ini akan meluruh menjadi ion-ionnya, menjadi ion Zn2+. Sementara ion Cu2+ ini akan menempel di sini dan nanti akan terbentuk endapan yang berwarna coklat. Ya. Karena di sini terjadi reaksi serah terima elektron, reaksi ini dinamakan dengan reaksi redox. Gitu ya. Baik ya. Jadi kalau Bapak tuliskan lagi, dalam larutan CuSO4 itu nanti akan terjadi reaksi ionisasi Cu2+ dan SO4 2-. Jelas ya? Nah, ion Cu dari larutan CuSO4 itu nanti akan mengoksidasi logam Zn begitu ya. Nanti menghasilkan ion Zn2+. Ya, kemudian nanti ion Zn2+-nya itu nanti akan masuk ke dalam larutan CuSO4. Nah, larutan ini kalau dibiarkan lama-kelamaan warnanya yang tadinya berwarna biru nanti akan berwarna menjadi bening. Jadi warna birunya lama-kelamaan memudar. Karena sebagian daripada ion Cu yang terdapat di dalam larutan CuSO4 ini mengendap di permukaan logam seng ini. Jelas ya? Bisa dipahami ya? Oke. Jadi di sini terjadi transfer elektron, ya, transfer elektron dari logam Zn menuju kepada ion Cu2+ atau diikat oleh ion Cu2+. Baik. Jika reaksi itu ditulis dalam bentuk persamaan reaksi, maka reaksinya seperti ini. Ya. Yang pertama itu reaksi reduksi ion Cu2+ menghasilkan logam Cu. Di sini ion Cu itu nanti menangkap 2 buah elektron. Sementara itu, logam Zn ini mengalami reaksi oksidasi. Zn nanti akan melepaskan 2 buah elektron dan menghasilkan ion Zn2+. Dan nanti ini akan melarut di dalam larutan, ya, larutan Cu2SO4. Ini bisa dikatakan bahwa Zn itu mampu mendesak ion Cu. Ada kalanya bahasanya seperti itu, ya. Baik. Kalau ini kita selesaikan persamaan reaksi ini, maka kalau kita jumlahkan, ini hasilnya adalah menjadi ini elektronnya ini kita bisa coret ya. Ini sebelah kanan ada, sebelah kiri juga ada. Jadi kalau kita jumlahkan, jadilah hasilnya seperti ini. Ya. Ini reaksi reduksi oksidasi yang berlangsung pada saat kita mencelupkan logam Zn ke dalam larutan CuSO4. Jelas ya di sini ya? Jadi kenapa kemarin itu logam Zn ini berwarna hitam ya? Karena Zn ini dioksidasi oleh ion Cu2+ yang terdapat di dalam larutan CuSO4. Ya. Nah, reaksi redoks tadi, reaksi redoks yang tadi yang pada saat kita mencelupkan logam Zn itu berlangsung secara langsung, artinya tanpa ada perantara. Ya. Jadi langsung dimasukkan si logam Zn-nya itu masuk ke dalam larutan CuS4. Di sana transfer elektronnya itu berlangsung secara langsung.
Jadi tanpa ada media lain, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana seandainya jika reaksi ini berlangsung dengan adanya media yang menghubungkan antara Zn dengan Cu, atau boleh dikatakan dengan adanya perantara, begitu. Ya. Gagasan ini itu pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli kimia dari Italia. Ini ada 2 orang ahli kimia. Yang pertama, ini maaf ya kalau Bapak salah menyebutkannya, Alejandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, atau ini yang disebutnya itu diambil akhirnya saja, yaitu Volta. Yang ini yang hidup pada tahun 1745 sampai 1827. Dan yang kedua ini masih satu kebangsaan, yaitu dari Italia, namanya Luigi Galvani. Ya. Ini Luigi Galvani ini mengembangkan teori-teori yang dikemukakan oleh Volta. Ya. Nah, kata Volta, kalau seandainya terserah terima elektron itu dilalukan atau dilewatkan kepada kabel atau kawat listrik, maka nanti aliran elektron itu akan menghasilkan listrik, gitu kan? Kalau ada aliran elektron, nanti akan timbul listrik, ya begitu. Nah, listrik itulah yang nanti akan digunakan untuk membuat sel, ya. Sel itulah, sel yang dibuat oleh Volta inilah yang dinamakan dengan sel Volta, ya. Oh, ini orangnya. Yang ini adalah Alejandro Volta, yang ini adalah Galvani, ya. Nah, selnya itu karangannya itu seperti ini. Ya. Jadi di sini antara logam Zn dengan logam Cu itu tidak dimasukkan secara langsung, tetapi ini diberikan kawat penghantar. Nanti elektron yang dilepaskan oleh Zn ini nanti akan dialirkan ke sini, ke kawat ini, disandingkan ke kawat sini, ya. Nah, kalau di fisika kan kalau ada aliran elektron biasanya muncul arus. Arusnya ini nanti bisa menyalakan lampu. Ya, karena ada arus, ada tegangan di sini, nanti si lampu ini bisa menyala. Elektron yang dilewatkan melalui kawat ini kemudian masuk ke elektroda Cu, nanti di sini akan terjadi reaksi reduksi. Ion Cu yang ada dari CuSO4 menuju ke elektroda Cu di sini terjadi reaksi reduksi Cu2+. Terus ini berlangsung. Jadi kalau dilihat secara mikroskopiknya seperti ini. Zn nanti akan mengion menghasilkan Zn2+, elektron yang dilepaskannya itu dimasukkan ke sini. Nah, ke sini ya. Nah, di sebelah sini elektron yang dilepaskan oleh Zn itu nanti akan ditangkap oleh ion Cu2+ yang berasal dari larutan CuSO4. Ya. Karena ini melalui kawat listrik, maka di sini akan timbul tegangan listrik, ya. Ini melalui kawat gitu ya. Dia akan timbul tegangan listrik, ya. Nah, tegangan listrik inilah yang nanti akan menjadi dasar-dasar sel Volta. Baik, jadi jika reaksi antara logam Zn ini dengan larutan Cu dipisahkan ini, nanti ini, maka akan diperoleh suatu sel. Sel itu dinamakan dengan sel Volta. Ini reaksi di anodanya seperti ini. Ya, ini reaksi totalnya, dan ini reaksi yang di sebelah elektroda Cu-nya. Ya. Yang ini Zn mengalami reaksi oksidasi, sementara yang ini ion Cu2+ mengalami reaksi reduksi. Begitu. Bisa dipahami ya? Oke. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Jadi kalau yang pertama itu kan reaksinya dilangsungkan secara langsung. Jadi logam Zn dimasukkan ke dalam larutan CuSO4, tapi kalau di sini tidak secara langsung, yaitu dihubungkan oleh suatu kawat penghantar. Ya. Baik. Ya. Oke. Kalau begitu kita lanjut pada berikutnya, yaitu komponen-komponen sel Volta. Komponen sel Volta itu yang pertama ini ada ini. Ini ada 2 buah elektroda. Ya. Elektroda ini tempat berlangsungnya reaksi oksidasi, karena di sini dihasilkan elektron kaya muatan negatif, ini dinamakan dengan anoda, dan ujungnya berkutubnya kutub negatif. Ya. Kemudian elektroda yang kedua, itu elektron itu kan dialirkan ke sini nih.
Ya, dikesinikan. Nah, karena di sini ini relatif negatif, maka tentu saja ini relatif positif. Ya. Katoda yang elektroda yang bermuatan positif ini dinamakan dengan katoda. Jadi komponen utama dari sel volta itu yang pertama ada anoda. Anoda ini merupakan tempat berlangsungnya reaksi oksidasi. Ini kan Zn nih. Zn nanti mengion menjadi Zn2+, elektronnya dialirkan ke sini. Ini kan terjadi reaksi oksidasi. Ya. Kemudian elektron ini nanti diikat oleh ion Cu2+ dari sini. Nah, maka di sini di elektroda Cu ini terjadi reaksi reduksi. Ya. Yang ini dinamakan dengan katoda, sementara yang ini dinamakan dengan anoda. Ya, oke. Jadi kutub kedua itu kutub katoda. Ini kutub katoda ini tempat berlangsungnya reaksi reduksi. Nah, setelah itu ada jembatan yang menghubungkan antara dua elektrolit ini. Ini kan isinya ZnSO4, yang ini CuSO4. Kira-kira apa sih gunanya dari jembatan ini? Ini dinamakan dengan jembatan garam. Ini dinamakan jembatan garam karena di dalamnya ini biasanya dibuat dari agar-agar atau juga bisa juga dibuat dari semacam gabus ya. Ini dinamakan jembatan garam karena isi dari tabung U ini adalah larutan garam. Dalam hal ini Na2SO4. Ya. Ini tidak mesti harus Na2SO4. KNO3 boleh, KCl boleh. Kira-kira apa? Ini fungsinya jembatan garam? Ada yang bisa kira-kira? Baik, kalau tidak ada yang bisa saya jelaskan sini. Nah, di sini Zn ini kan nanti akan mengalami reaksi oksidasi. Nah, di sini kan akan mengalami reaksi oksidasi menjadi ion Zn2+. Semula jumlah ion positif dan negatif di dalam larutan ini tentunya sama, ya. Ini kan larutan ZnSO4 nanti akan mengion menjadi Zn2+ tambah SO4-. Sekarang ditambah lagi ion Zn2+. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya, di sini terjadi kelebihan muatan positif. Ya. Kalau terjadi kelebihan muatan positif, apa yang akan terjadi ini? Reaksi ini akan terhenti nantinya itu. Ya, karena ini sudah tidak seimbang lagi. Maka agar reaksi ini berlangsung terus-menerus, dari jembatan ini ion yang bermuatan negatif harus masuk ke sini untuk menetralisir muatan positif yang berasal dari logam Zn ini, ya. Jadi nanti di sini kan kelebihan positif dinetralisir oleh SO4 2-. Bukan dinetralisir ya, diimbangi lah gitu ya. Demikian juga dengan di sini. Di katoda ini ion Cu2+ lama-kelamaan nanti akan berkurang. Karena nanti akan direduksi menghasilkan logam Cu. Berarti di sini kekurangan ion positif atau muatan positif. Kalau ini tanpa jembatan garam, sama saja dengan sini. Nanti reaksi tidak akan berlangsung terus-menerus, ya. Karena muatannya sudah tidak seimbang. Oleh karena itu, supaya muatan positifnya itu tidak kekurangan muatan positif, maka di sini ion Na+ menuju ke sini ke larutan CuSO4. Sehingga muatannya akan tetap, ya. Jadi tidak terjadi perubahan. Ya, jadi Cu2+ yang nempel di sini, kekurangan muatan ion positif, maka ion Na2+ ini, Na+ ini nanti masuk ke sini. Gitu ya. Jadi dengan demikian kita bisa menyebutkan bahwa fungsi dari jembatan garam ini yaitu untuk menyeimbangkan muatan yang terdapat dalam larutan, baik yang ada di katoda ini maupun yang ada di anoda ini. Paham ya? Jelas ya? Jadi ini komponen-komponen sel volta itu yang paling penting ini tentu saja ada anoda tempat berlangsungnya reaksi oksidasi, katoda tempat berlangsungnya reaksi reduksi, anoda ini kutubnya negatif, katoda kutubnya positif. Kemudian supaya reaksi terus berlangsung, maka di sini ada jembatan garam. Ya, jembatan garam itu fungsinya itu tadi yaitu untuk menyeimbangkan muatan yang terdapat dalam larutan, gitu ya. Baik yang
di anoda sini maupun yang di katoda sini. Jelas ya, ini komponen-komponen sel volta. Baik, ya. Jadi itu saya kira untuk komponen sel volta kita lanjut ya. Nah, kalau beda potensial ya reaksi antara logam Cu atau sel volta antara logam Cu dengan Zn ini diukur, maka nanti akan dihasilkan besarnya beda potensial itu adalah 1,1 volt. Ini ya. 1,1 volt ini merupakan beda potensial antara logam Zn dengan logam Cu. Ya, jadi perbedaan potensialnya itu ya, seperti itu ya. Sekarang masalahnya bagaimana caranya supaya kita bisa menentukan berapa potensial logam Zn saja atau logam Cu saja. Ini kan jadi masalah. Ya, kalau di sini kan kalau ini yang 1,10 itu adalah beda potensialnya. Beda itu ya deltanya begitu kan ya. Nah, kalau kita mencari potensial yang satu saja, misalkan Zn saja, Cu saja. Kira-kira bisa tidak? Ya bisa. Caranya bagaimana? Ada yang tahu caranya? Harus kita tetapkan suatu potensial yang dinamakan dengan potensial reduksi standar. Ya. Jadi karena ini pasangan, yang ini pasangan, maka kita harus menetapkan salah satunya. Ya. Apakah yang Zn-nya atau yang Cu-nya, ini sebagai acuannya, begitu kan ya. Saya pahami ya. Nah, di sini yang ditetapkan itu sebagai potensial standar adalah elektroda yang terbuat dari gas hidrogen. Ya, gas hidrogen. Nah, di sini sebagai elektrodanya ini adalah platina. Ya, gas hidrogen ini dimasukkan ke sini, dimasukkan ke dalam larutan larutan asam klorida, konsentrasinya 1 molar. Jadi ini perjanjian para ilmuwan menetapkan suatu potensial standar agar kita bisa menghitung atau mengukur potensial berbagai macam zat. Ya, tidak hanya logam saja mungkin nanti itu. Ada juga yang berbentuk gas kayak iodin atau fluor itu. Bisa seperti itu, ya. Jadi ini perjanjian ditetapkanlah harga potensial reduksi standar. Dalam hal ini yang dipilih adalah gas hidrogen, ya. Baik. Jadi untuk menentukan besarnya potensial reduksi suatu zat nanti ditetapkan ditetapkanlah suatu elektroda. Nah, berapa besarnya? Supaya jadi acuan, maka ini ditetapkan sebagai titik nolnya atau nilai E-nya itu di sini untuk hidrogen itu besarnya sebesar 0. Ya. Jadi untuk potensial hidrogen ini nanti besarnya 0. Nanti bagaimana cara mengukurnya ini tinggal dihubungkan lagi. Ini kan setengah sel reduksi, setengah sel volta ini setengah sel. Nanti bisa reduksi, bisa oksidasi. Nah, berdasarkan perjanjian ini standarnya itu ditetapkan ini potensial reduksi standar hidrogen tadi pada konsentrasi 1 molar dan suhunya 25 derajat Celcius serta tekanannya 1 atmosfer. Ya, karena ini sudah ditetapkan sebagai 0, sebagai potensial standar yang berharga 0, maka yang tadi misalkan Zn nih, ya. Nih, ya. Jadi nanti ini persamaan reaksi standar untuk gas hidrogen ini tetapnya seperti ini. 2H plus ditambah 2E menjadi H2 dalam keadaan 1 atmosfer ini harga E0-nya itu 0 volt. Maaf ya, tadi tergesa-gesa. Nah, kalau sudah tahu ini besarnya 0 volt ya, jadi hidrogen ini 0 volt, maka kita tinggal menyambungkan saja. Misalkan yang pertama dengan Zn ya. Zn ini karena dia itu logam reaktif, artinya dia sangat mudah mengalami reaksi oksidasi, maka ini ditempatkan sebagai katodanya, sebagai anodanya di sini. Dan elektroda hidrogen ini ditetapkan sebagai katodanya di sini, ya. Nah, di sini terukur. Kalau diukur, oh ini 0,76 volt, ya. Nah, setelah itu berdasarkan perjanjian juga besarnya harga sel ini dirumuskan seperti ini. E sel itu sama dengan E katoda dikurangi E anoda. Ya. Katodanya ini HCl, anodanya ini Zn. Nah, Zn mengalami reaksi oksidasi. Ya, kita masukkan saja. E selnya ini 0,76 dimasukkan harganya 0,76.
EH plus dan H2 dikurang EZN2 plus tambah ZN. Ini E yang anodanya, ini E katodanya. Jadi ini 0,76 sama dengan, ini tadi ditetapkan berapa? 0. Ya, berarti ini jadi 0,76 sama dengan 0 dikurang E ZN2 plus jadi ZN. Gitu ya. E untuk ZN saja gitu aja. Nah di sini ini tinggal pindah ruas. Yang ini pindah ke kanan, yang ini pindah ke kiri. Maka ini potensial reduksi untuk Zn itu adalah negatif 0,76 volt. Ya. Jadi ini potensial reduksi untuk Zn. Ya. Nah, jika ditulis dalam bentuk persamaan, reaksi setengah selnya seperti ini. Zn2 plus ditambah 2 elektron menghasilkan Zn, E0-nya ini sama dengan negatif 0,76 volt. Ya. Jadi sekarang kita tahu bahwa satu buah logam Zn ini potensialnya seperti ini. Tapi ini pun relatif karena kita membandingkannya dengan hidrogen. Ya, hidrogen yang sudah ditetapkan besarnya itu adalah 0. Baik. Nah, demikian juga untuk logam Cu. Nah, di sini bedanya kalau tadi HCl ini elektroda hidrogen ini sebagai katoda. Nah, di sini dibalik. Elektroda hidrogen ini ditempatkan sebagai anoda ya. Karena ini lebih reaktif dibandingkan dengan Cu begitu kan. Tahu dari mana, Pak? Ya faktanya kalau Cu itu ini sangat sukar sekali untuk mengalami reaksi oksidasi begitu ya. Beda dengan Zn. Zn kan kalian tahu seng. Seng kalau dibiarkan lama-kelamaan kena matahari, kena hujan, lama-kelamaan akan terjadi karat. Kalau Cu ini relatif lebih lama ya, lebih lama. Makanya dulu zaman perlogaman, zaman masa logam manusia itu Cu ini pernah dijadikan sebagai logam mulia gitu. Karena ya tahan karatnya itu, tembaga itu. Baik, ya kita sama saja di sini E sel sama dengan E katoda dikurangi E anoda. Nah, di sini yang sebagai katodanya itu adalah Cu ya, yang katodanya Cu, anodanya ini adalah gas hidrogen ya. Diperoleh berdasarkan pengukuran 0,34. Ini E selnya dimasukkan ke persamaan ini. 0,34 sama dengan E di katoda adalah untuk Cu dikurangi oleh E di anoda adalah untuk hidrogen. Tadi kita tetapkan bahwa hidrogen itu sama dengan 0 kan. Tadi ini tetapkan 0. Ya. Maka di sini 0,34 sama dengan ECU menjadi ECU2 plus menjadi Cu begitu ya. Maka di sini potensial reduksi untuk Cu itu plus 0,34 volt. Atau kalau Bapak tulis seperti ini kalau ditulis ya dalam bentuk reaksi Cu2 plus ditambah 2 elektron menjadi Cu menghasilkan E0-nya ini plus 0,34 volt. Paham ya? Jadi di sini fungsi daripada kita menetapkan elektroda hidrogen sebagai standar itu untuk mengetahui potensial salah satu zat. Karena kalau misalkan tidak ada yang ditetapkan, sulit kita menentukannya. Karena yang dihasilkan ini sebetulnya bukan mutlak punya Cu. Tapi ini adalah beda potensial antara elektroda hidrogen dengan Cu. Perjanjian hidrogen ini dibuat 0 begitu sebagai titik awalnya begitu ya. Maka diperolehlah harga Cu sama dengan 0,34 begitu ya, plus 0,34 volt. Nah, kemudian setelah itu sudah ditetapkan berdasarkan kesepakatan hidrogen itu dijadikan elektroda yang memiliki E0-nya sama dengan 0, maka diukurlah zat-zat lain itu, logam yang lainnya. Nah, oleh karena itu diperolehlah beberapa ada tabel ya namanya tabel standar potensial standar reduksi beberapa zat di sini. Ini di buku-buku juga banyak ini. Ini Bapak diambil saja dari buku luar nih ya. Nih. Ini adalah tabel potensial reduksi. Caranya seperti tadi. Nih hidrogen ini ditetapkan sebagai titik nolnya ya begitu. Begitu ya. Apa yang kita bisa ambil dari tabel potensial reduksi ini? Ini di sini ada poin-poin penting tentang E0. Yang pertama, berdasarkan tabel ini dari atas ke bawah, maksudnya dari sini ke sini, ini dari atas ke bawah gitu kan. Maka sifat reduktornya semakin bertambah. Ya. Artinya apa?
dari atas semakin bawah, semakin bertambah sifat reduktornya, artinya semakin mudah mengalami reaksi oksidasi. Gitu kan. Kalau reduktor itu kan zat yang menyebabkan zat lain mengalami reaksi reduksi. Ya. Ya, gitu ya. Baik. Kemudian sebaliknya juga dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas ini kebalikannya, semakin bertambah sifat oksidasinya. Ya. Jadi semakin ke atas ini semakin mudah untuk direduksi ya. Gitu, ya. Nah, karena semakin ke atas semakin mudah direduksi, maka semakin besar harga E0 ini semakin mudah untuk mengalami reduksi. Jadi kalau E0-nya bertanda positif, ini semakin mudah untuk mengalami reduksi. Ini kan gini, ini reaksi reduksi ini berlangsung spontan begitu ya. Ini karena positif. Kalau negatif artinya dia memerlukan. Kalau positif artinya dia menghasilkan gitu ya. Baik. Yang berikutnya, kalau ada suatu persamaan reaksi setengah sel harga E0-nya negatif, kemudian reaksinya itu dibalik, maka harga E0-nya akan berubah tandanya. Misalkan ini, F2 tambah 2 elektron menjadi 2 F min, harga E0-nya plus 287. Kalau reaksinya dibalik, artinya nulisnya dibalikan, 2 F min menjadi F2 tambah 2 elektron, maka tandanya dari positif menjadi negatif. Demikian juga sebaliknya, misalkan nih, yang PB ini, PB 2 positif tambah 2 elektron menghasilkan PB, ini negatif 0,13. Kalau reaksinya dibalik, PB dulu, PB ditulis menjadi PB2 plus tambah 2 elektron, maka tandanya ini berubah menjadi positif. Ya. Nah, yang terakhir, jika misalkan nanti kita menjumlahkan dua reaksi, yang kadangkala dikalikan dengan pengali yang berbeda, maka harga E0 ini tidak ikut serta dikalikan. Ya, atau dengan demikian harga E0 ini bersifat intensif. Ada yang masih ingat besaran intensif itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Baik, Bapak ingatkan lagi. Seperti kalian misalkan punya air 1 ember. Taruhlah massa jenisnya 1 gram per mililiter gitu, mililiter. Kalau Bapak ambil 1 gelas, air yang di ember dengan air yang di gelas, kira-kira massa jenisnya sama tidak? Iya sama, karena airnya itu juga. Nah itu yang dimaksud dengan besaran intensif. Besaran yang tidak bergantung kepada jumlahnya. Paham ya? Dan demikian juga dengan harga E0. Baik. Nah sekarang bagaimana kita cara menghitung potensial sel dan menuliskan notasi selnya. Baik, kita langsung saja kepada contoh soal. Contoh soalnya seperti ini. Tentukan besarnya potensial sel dan notasi sel suatu sel volta yang tersusun dari logam Cu dengan logam Zn jika diketahui reaksi setengah reduksi dan potensial reduksi masing-masing logam sebagai berikut. Nih, Cu2 plus ditambah 2 elektron menghasilkan Cu, E0-nya positif 0,34. Zn2 plus ditambah 2 elektron menghasilkan Zn, ini E0-nya sama dengan min 0,76 volt. Ya. Baik, jawab. Untuk menyelesaikan soal ini ada dua cara. Tergantung nanti di soalnya apakah diperlukan langkah-langkahnya atau tidak. Kalau diperlukan langkah-langkahnya, maka cara pertama harus kita lakukan. Tapi kalau langkah-langkahnya tidak diperlukan atau hanya cukup isinya saja, maka nanti kita akan melihat cara kedua. Baik, ya. Yang pertama, ini cara pertama ini. Kita harus menentukan dulu mana yang bertindak sebagai anoda, mana yang bertindak sebagai katoda. Ingat ya. Nah, di katoda itu terjadi reaksi apa tadi? Reduksi. Di anoda apa yang terjadi? Reaksi oksidasi. Paham ya? Nah, ini kita punya data ini nih, dua ini. Ya, ini kita punya data ini. Yang ini harganya positif, yang ini harganya negatif. Ya.
Menurut kalian, kira-kira mana yang lebih mudah mengalami reaksi reduksi? Yang positif apa yang negatif? Ya. Atau kita bandingkan dulu. Mana yang lebih besar? EZN apa ECU apa EZN? Positif dengan negatif, besar positif dong, tentu ya. Tentu besar yang CU, ya. Artinya ini CU ini lebih mudah untuk mengalami reaksi reduksi yang CU ini, ya. Maka kalau ini mudah mengalami reaksi reduksi, itu nanti CU ini nanti akan ditempatkan di katoda, ya. Kalau CU di katoda, tentu saja ini di anoda. Paham ya? Maka di sini kita tentukan anodanya itu adalah Zn. Nah, E0-nya ini kan negatif nih. Jadi reaksi ini tidak akan berlangsung karena apa? E0-nya negatif. Dia perlu energi dari luar. Kalau yang ini gampang ini mengalami reaksi reduksi. Ini begitu ya. Baik. Nah, tapi di sini Zn itu karena di anoda dia reaksinya reaksi oksidasi. Dibalik nulisnya Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Kalau dibalik, tadi harga E0 berubah tanda dari negatif menjadi positif. Ini ya, menjadi positif. Saya. Nah, di katoda nanti akan terjadi reaksi reduksi Cu2 positif menangkap 2 elektron, hasilkan Cu. Ini tetap positif. Setelah itu barulah seperti biasa kalian jumlahkan persamaan ini. Ini elektronnya bisa coret, ini bisa coret, kemudian kita jumlahkan. Toh seperti ini. Jadi harga E0-nya untuk sel ini adalah plus 1,10 volt. Paham ya? Jadi yang pertama kalian harus menentukan dulu mana yang anoda, mana yang katoda. Perlu diingat bahwa kalau E0-nya lebih besar, maka dia nanti akan lebih mudah mengalami reduksi. Reduksi terjadi di katoda. Di anoda terjadi reaksi oksidasi. Tinggal dibalik saja. Ya. Dan setelah itu juga harus kita tentukan juga ya nih nanti E0-nya. Kalau reaksinya dibalik, harga atau tanda E0 nanti akan berubah tanda. Bisa dipahami ya ini? Bisa dipahami ya? Oke. Nah, sekarang pertanyaan pertama sudah selesai bahwa besarnya potensial selnya itu adalah plus 1,10 volt, 1,10 volt begitu ya. Bagaimana cara menuliskan notasi selnya? Notasi sel itu ditulis berurutan dari anoda menuju katoda. Jadi kalau kita tulis Zn berubah menjadi Zn2+, kemudian ada tanda garis. Ini dikasih garis 1 ya. Kemudian di sini dikasih tanda garis 2. Ini menunjukkan jembatan garam ya yang 2 ini. Yang memisahkan ini. Kemudian setelah itu Cu2+ diikuti dengan logam Cu. Jadi urutannya Zn menjadi Zn2+, kemudian ke sini Cu2+ menjadi Cu. Ya. Atau kalau kita lihat di sini boleh juga disebutkan seperti ini. Anoda dulu baru di katoda. Jadi reaksi di anoda dulu baru reaksi di katoda. Atau juga boleh reaksi oksidasi dilanjutkan dengan reaksi reduksi. Saya dan ini dikasih tanda garis 2. Ini yang menunjukkan jembatan garam. Jelas ya? Saya kira tidak ada masalah ini. Ya nanti kita dilatih lah ya nanti. Yang jelas, yang pertama kita harus menentukan dulu mana yang mengalami reduksi, mana yang mengalami oksidasi. Caranya gampang. Kalau misalkan E0-nya semakin besar, maka dia akan mudah mengalami reaksi reduksi. Ya. Jadi kalau E0-nya semakin positif begitu ya. Nanti yang lebih besar itu mengalami reaksi reduksi. Yang lainnya mengalami reaksi oksidasi. Bisa ya? Baik. Nah, ini cara pertama. Kita lanjut kepada cara kedua ya. Jadi cara kedua ini Bapak tuliskan dulu yang diketahuinya. Sama seperti tadi. Kita tentukan dulu mana reduksi, mana oksidasi, begitu kan ya? Oke. Ini cara yang kedua seperti ini, sama E sel sama dengan E katoda dikurangi E anoda. Ini tanpa harus menuliskan reaksi-reaksinya. Ya, jadi E sel itu sama dengan E katoda tambah dikurangi E anoda. Kita harus tahu dulu
mana yang reaksi yang terjadi di katoda, mana yang terjadi di anoda. Caranya sama seperti tadi, yaitu apa? Membandingkan harga E0-nya. Semakin besar E0, maka dia semakin mudah mengalami reaksi reduksi. Makanya kan tadi namanya itu potensial reduksi standar. Nah, yang disebut adalah reduksinya. Semakin besar E0, semakin mudah mengalami reaksi reduksi. Ya, jadi di sini karena E0 CU lebih besar daripada ZN, maka CU ini mengalami reaksi reduksi. Reduksi terjadi di katoda. Oksidasi di anoda. Maka angka-angka ini kalian masukkan, ya. Nah, tetapi di sini E0 anodanya masih dalam bentuk asli. Jadi ini tidak usah dirubah, ya. Jadi dengan demikian kita tentukan saja E katoda sama dengan plus 0,34 dikurangi min. Nah, ini masih dimasukkan. Min 0,76. Min ketemu min jadi plus. Jadi kalau kita hitung, nih ditambahkan ya 0,34 plus 0,76. Jadilah 1,10 volt atau 1,10 volt. Sama seperti tadi. Ya. Makanya kata Bapak dari awal disebutkan cara kedua ini kalau memang tidak diperlukan langkah-langkahnya atau reaksinya kayak seperti apa yang terjadi, mana reduksinya, mana oksidasinya. Biasanya kalau cara kedua ini kita gunakan pada saat kita menjawab soal-soal PG, biasanya seperti itu. Lanjut, bagaimana notasi selnya? Ya, tadi notasi sel itu kita masukkan ke dalam persamaan ini, bahwa notasi sel itu anoda dulu, baru katoda. Ya, yang anoda apa di sini? Anodanya Zn kan, nih 0,76. Ini anoda. Katodanya ini adalah 0,34 ya. Atau juga ini reaksi oksidasi reduksi. Sehingga nanti kalau kita tuliskan Zn dulu mengalami reaksi oksidasi kan ini, kemudian setelah itu ini reaksi reduksi Cu. Ini dah beres ya, seperti itu. Baik, itu saja yang perlu Bapak sampaikan tentang sel volta. Mulai dari awal kita menentukan bagaimana cara memperoleh harga potensial reduksi standar, dan juga reaksi spontan, karena reaksi spontan ini merupakan dasar daripada sel volta. Kemudian tadi ya potensial standar sampai kita ke sel volta. Ya. Paham ya ini, saya kira tidak ada masalah. Nanti latihannya mungkin kalau dilatih nanti kalian bisa lebih paham lagi. Ya. Prinsipnya sel volta itu pertama kita harus menentukan mana yang terjadi di katoda, mana yang terjadi di anoda. Dari mana dasarnya? Dari harga E0. Kalau NO-nya semakin besar, maka dia reduksi atau terjadi di katoda. Itu saja kuncinya. Ya, baik. Baik. Nah, ini kalau ditunjukkan yang tadi itu kenapa sampai 11 volt ini, ya ini dari sini. Ini sebagai bukti. Ini secara praktek, secara praktisnya seperti ini, cara mengukur beda potensial antara Cu dengan Zn. Maka kalau secara teoritis atau secara hitung-hitungan, ya seperti ini. Ya. Kalau tadi kan kita tidak tahu 1,10 itu pembagiannya seperti apa. Nah, sekarang kita sudah tahu di sini ya. Bagaimana pembagiannya? Cu-nya itu besarnya potensialnya 0,34 volt. Zn itu besarnya sekarang negatif 0,76 volt. Beda potensialnya kan, perbedaan itu kan artinya dikurangi, pengurangan, beda gitu kan. Ya misalkan seseorang tingginya yang satu 100 meter, yang satu misalkan ya 150 cm, yang satu misalkan 165 cm. Berapa perbedaannya? 165 dikurang 150 kan begitu. Ini juga sama ya. Jadi harga 1,10 ini merupakan beda potensial antara Zn dengan Cu. Ya, sementara itu kalau ingin tahu berapa potensial Zn dan Cu-nya, ditetapkan salah satunya itu dengan cara menetapkan salah satu potensial reduksi standar ya. Bisa ya dipahami. Baik. Demikian dari Bapak yang bisa Bapak sampaikan tentang tentang sel volta ya. Kemudian untuk latihannya nanti akan Bapak kirim di WA grup kimia masing-masing. Nah, di sini ada tugas di rumah. Yang pertama kalian merangkum contoh-contoh penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari.
Ini disertai dengan reaksi-reaksi yang terjadi. Itu biasanya di situ ada baterai ya, baterai mulai dari baterai yang paling sederhana sampai yang paling terkini gitu kan. Itu dasarnya itu adalah sel volta. Yang kedua, kalian harus memiliki nilai keterampilan. Oleh karena itu, ini Bapak menugaskan kalian untuk melakukan praktik mandiri di rumah, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi korosi logam. Nanti alat dan bahan serta prosedurnya mungkin nanti akan Bapak kirim di grupnya, di grup masing-masing, nanti oleh admin mungkin dikirim nanti ya, nanti akan Bapak bikinkan. Kalian melakukan sendiri praktek di rumah ini sebagai bahan penilaian untuk nilai keterampilan. Manakala nanti COVID ini tidak berakhir sampai bulan Desember, kan kita harus punya nilai keterampilan ya. Nah, nanti kalian bikin laporan ya yang paling bagus lah. Ini bukan tugas kelompok tapi tugas pribadi. Ya, jadi membuat laporan hasil praktik dilengkapi dengan foto-foto pelaksanaannya. Ya, jadi pada pelaksanaan, jadi jangan sampai kalian nyontek punya temannya. Saya nggak mau seperti itu. Kalian bikin sendiri. Ini gampang kok nanti saya bikinkan ya prosedur dan alat-alatnya dan hasil-hasilnya tentu saja. Pokoknya bagus-bagus lah gitu. Ya, ya semakin bagus ya semakin tinggi nilainya. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sekali lagi saya tidak henti-hentinya meminta maaf atas segala kekurangan yang Bapak yang ada dalam dalam video pembelajaran ini. Kemudian juga saya titip pesan pada kalian semua, jangan sampai luntur semangat belajarnya. Kalian sudah kelas 12, jadi kelas 12 itu jangankan ada COVID, tidak ada COVID pun harus berlari kencang ya, karena artinya kalian sekolah tinggal sebentar lagi. Baik, itu saja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.